Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam program Yesus Kuatku. Dan pada hari ini kita akan mendengar kembali renungan firman Tuhan dan membaca sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu, Tuhan yang sudah menjaga, memelihara kami dan keberadaan kami sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan memberikan hikmat pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini berjudul Seruan di dalam Kesesakan. Diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-30. Tetapi saya akan menggambarkan secara cepat ayat dari 23 sampai dengan ke-30. Suatu keadaan di mana ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas, dan mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam, ya. Dan ayat yang ke-28 sampai dengan ke-30 adalah ayat yang menjadi topik utama kita pada hari ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Pengeringan kita kepada Yesus diibaratkan seperti ketika kita melakukan perjalanan dengan kapal ataupun perahu di sebuah laut ataupun di sungai yang besar. Sekalipun sering kita lalui laut tersebut, tetapi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan ada di hadapan kita lagi pada hari itu. Seperti kisah para rasul ketika mereka sedang berlayar, mereka diterpa angin badai yang sangat besar, sementara Yesus tidur di buritan. Tetapi Yesus menghardik angin badai itu, dan angin itu diam seketika. Mengiring Yesus itu bukan suatu hal yang kita akan hadapi, bukan jalan yang rata, gelombang-gelombang yang kecil, angin yang sepoi-sepoi. Tetapi orang percaya juga akan mengalami suatu situasi di mana kondisi yang amat hebat pun akan kita terima. Dan sangat memungkinkan bahwa iman percaya kita juga akan dapat goyah. Bahkan kita dapat mengingkari kebesarannya Tuhan Yesus. Dan di mana kita juga hanya harus berpengharapan penuh kepada Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Inilah suatu kepastian daripada Tuhan Yesus untuk kita semua. Sebuah janji bahwa di dalam keadaan apapun, Yesus akan selalu menjaga, memelihara, dan melindungi orang-orang yang berharap kepadanya. Gelombang yang dihadapi bukan gelombang yang kecil-kecil, suatu gelombang yang amat besar. Dikatakan tadi di ayat yang sebelumnya bahwa kapal itu terlempar sampai ke langit dan terhempas sampai ke tubir laut yang dalam. Itu adalah satu gambaran titik yang tertinggi dan titik yang terendah, menggambarkan suatu keadaan, kondisi yang amat sangat hebat yang akan dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Suatu keadaan yang amat sangat mengerikan dan sungguh membuat jiwa kita ini dapat hancur, ya. Namun para pelaut di dalam Mazmur ini memberikan suatu reaksi yang sangat benar. Mereka saat diperhadapkan pada kenyataan yang menyesakkan, meresahkan, menakutkan, mereka berseru dan berteriak kepada Tuhan dan tidak mengandalkan apapun juga. Dalam Amsal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri." Berseru kepada Tuhan adalah tindakan iman yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja
yang dapat memberikan kepada kita keselamatan, kekuatan, pertolongan, bahwa kita juga tidak akan mampu melakukan apapun tanpa pertolongan daripada Tuhan. Dua hal yang harus kita perhatikan dari renungan pada hari ini adalah bahwa Tuhan mendengarkan seruan kita pada saat kita berseru. Sekali lagi, bahwa kita berseru kepada Tuhan adalah sebuah tindakan iman. Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-19 berkata bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Hal yang kedua adalah bahwa keselamatan dan pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Matius yang ke-28 ayat yang ke-18 berkata bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kepada Yesus, "telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yang memiliki kuasa hanya Yesus. Apapun keadaan yang ada di muka bumi ini, semua ada di dalam tangan kendali Tuhan. Yesus yang menjadikan segala sesuatunya dan berkuasa penuh atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kalau Yesus yang sanggup membangkitkan angin badai yang amat besar, maka Tuhan Yesus pula yang akan dapat membuat badai itu berhenti dan gelombang-gelombang itu menjadi tenang. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14 katakan bahwa pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara, kalaupun Tuhan Yesus memberikan kepada kita, meluaskan, ada gelombang-gelombang yang kita terima di dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana kepada kita masing-masing. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bertata di atas tempat yang paling tinggi, tetapi Tuhan yang kita sembah itu juga ada di tempat yang paling rendah. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tahu segala keberadaan hidup kita. Badai dan gelombang yang sebesar apapun yang harus kita terima, yang kita alami, selama kita punya pengharapan penuh kepada Tuhan, maka kapal itu kita akan tetap utuh, tidak hancur. Bahkan Mazmur ini menegaskan bahwa Tuhan akan membawa kita. Tuhan akan membawa kapal-kapal itu ke tempat pelabuhan yang aman, yang memenuhi kita dengan sukacita. Puji Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih punya Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, yang selalu menepati janji-janjinya, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap ada di dalam pengharapan kepada Engkau, sekalipun kami harus lewati berbagai macam gelombang, berbagai macam masalah, tetapi kami tetap punya pengharapan kepada Engkau. Terima kasih, kami punya Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.